apa kabar kalian semua? Aku mau tanya nih, para lovebirdku semua, ada nggak sih di antara kalian yang suka baca buku atau malah menulis buku? Jadi cerita kali ini aku mau ceritakan seorang yang sangat terkenal, seorang penulis. Ayo coba tebak siapa? Penasaran kan? Ayo merapat, mari sini aku ceritain. Kisah cinta antara bukan JR ya, tapi J.K. Rowling dan Neil Murray adalah salah satu cerita cinta yang menarik perhatian publik. J.K. Rowling, penulis terkenal yang dikenal dengan seri apa coba? Pastinya kalian semua udah tahu. Iya, Harry Potter yang telah mengalami banyak peristiwa penting dalam hidupnya, termasuk juga urusan percintaan. J.K. alias Joanna Rowling lahir tanggal 31 Juli 1965. Dikenal dengan nama pena J.K. Rowling. J.K. Rowling adalah seorang penulis, filantropis, produser film, dan penulis skenario Inggris. Dia juga seorang penulis seri Harry Potter yang telah memenangkan banyak penghargaan dan terjual lebih dari 500 juta kopi pada tahun 2018. Dan pada tahun itu akhirnya menjadi seri buku anak-anak yang terlaris dalam sejarah. Buku-buku tersebut menjadi landasan diproduksinya seri film populer. Rowling juga menulis fiksi kriminal dengan nama pena Robert Galbraith. Ini beda nama ya guys. Kalau khusus fiksi kriminal, Robert Galbraith itu adalah J.K. Rowling yang sama. Sama orangnya tapi beda, cuma karena nama penanya saja. Kenapa beda? Ya pastinya kenapa coba? Ayo yang tahu tolong komen di bawah ya. Aku juga mau tahu. Lahir di Gloucestershire, Rowling bekerja sebagai peneliti dan sekretaris Dwibahasa untuk Amnesty International pada tahun 1990. Ketika itu dia menyusun ide untuk seri Harry Potter pada saat berada di dalam kereta yang terlambat dari Manchester ke London. Selama 7 tahun berikutnya, dia mengalami banyak peristiwa seperti kematian ibunya, kelahiran anak pertamanya, perceraian dengan suami pertamanya, dan bahkan hidup dalam kemiskinan sampai novel pertamanya Harry Potter dan Batu Bertuah diterbitkan pada tahun 1997. Novel tersebut dilanjutkan dengan 6 sequel yang terakhir dirilis pada tahun 2007. Nah, ini adalah tahun-tahun terberat bagi J.K. Rowling. Pada pernikahan pertamanya, dia menikah dengan George Arantes, seorang jurnalis asal Portugis pada tahun 1992. Dan pertengahan 1992 mereka merencanakan perjalanan ke London untuk memperkenalkan Arantes kepada keluarga Rowling, tapi Rowling mengalami keguguran. Hubungan mereka kemudian bermasalah, tapi mereka tetap memutuskan untuk menikah pada tanggal 16 Oktober 1992. Putri mereka bernama Jessica Isabel Rowling Arantes, yang akhirnya dinamai menurut Jessica Mitford, lahir pada tanggal 27 Juli 1900 di Portugal. J.K. Rowling dan Arantes berpisah pada tanggal 17 November 1993 ketika Arantes mengusirnya dari rumah. Rowling pindah bersama putrinya di Edinburgh, Skotlandia, lalu berencana tinggal bersama adik perempuannya untuk menghabiskan Natal. Setelah itu, Rowling bertemu dengan seorang dokter anak bernama Neil Murray. Neil Murray adalah seorang dokter bedah asal Skotlandia. Murray, seorang dokter, adalah tetangga Rowling. Rowling langsung tertarik pada Murray yang dia gambarkan sebagai orang yang sangat baik dan hangat.
Dia sangat lucu dan menyenangkan, kata Rowling. Kami merasa nyaman satu sama lain. J.K. Rowling dan Neil Murray bertemu pertama kali pada tahun 2000 ketika Rowling sedang mencari rumah di Skotlandia. Rowling yang baru saja menjadi penulis sukses dengan seri Harry Potter sedang mencari tempat tinggal yang lebih tenang setelah suksesan yang luar biasa. Mereka akhirnya bertemu di sebuah bar di Edinburgh, Skotlandia, tempat Rowling tinggal saat itu. Rowling mengatakan bahwa dia langsung jatuh cinta pada Murray dan mereka mulai berkencan segera setelah saat itu juga. Rowling dan Murray mulai berkencan dan mereka segera jatuh cinta. Mereka menikmati, menghabiskan waktu bersama dan mereka selalu membuat tertawa satu sama lain. Dia membuat aku bahagia, kata Rowling. Dia adalah orang yang paling baik hati yang pernah saya temui. Dia juga sangat menarik, kata Rowling dalam sebuah wawancara. Dia bahkan menggambarkan sosok Neil yang tinggi dan tampan, juga memiliki mata yang sangat biru. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di Edinburgh. Mereka sering pergi ke hiking, berkemah di alam terbuka. Murray adalah cinta sejati Rowling dan dia selalu memberikan dukungan yang kuat saat Rowling berjuang dengan depresi dan kecemasannya setelah kesuksesan Harry Potter. Ternyata ya, kalau orang yang justru sedang sukses, dia juga punya sindrom kecemasan alias anxiety. Pada tahun 2001, Rowling dan Murray akhirnya bertunangan. Pertunangan mereka menjadi berita yang menggemparkan bagi para penggemar Rowling yang senang melihatnya menemukan kebahagiaan baru. Saya sangat bahagia. Neil adalah pria yang luar biasa. Saya sangat bersyukur memiliki dia dalam hidup saya. Rowling dan Murray menikah pada tahun 2001 di sebuah upacara sederhana di Skotlandia. Pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Rowling mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih dan Murray mengenakan setelan jas hitam. Upacara mereka berlangsung di sebuah gereja kecil di Edinburgh. Pernikahan Rowling dan Murray yang diadakan pada tanggal 26 Desember 2001, satu hari setelah Natal, menjadi hari yang sempurna buat Rowling. Dia bahkan berkali-kali berkata, "Saya sangat bahagia bisa menikah dengan Neil." Dari pernikahan mereka, Rowling dan Murray dikaruniai 2 orang anak. David Gordon Rowling Murray yang lahir 24 Maret 2003 dan Mackenzie Jane Rowling Murray yang lahir 23 Januari 2005. Rowling mengatakan bahwa menjadi ibu adalah pengalaman yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia berkata, "Saya sangat mencintai anak-anak saya. Mereka adalah cahaya dalam hidup saya." Sampai sekarang, Rowling dan Murray masih tinggal di Skotlandia bersama dengan anak-anak mereka. Sekilas kita juga tahu siapa J.K. Rowling. J.K. Rowling yang sudah pernah menikah dengan seorang wartawan dan punya anak perempuan, tapi pernikahannya berakhir dengan perceraian dan dia harus menjadi orang tua tunggal bagi putrinya. Setelah bercerai, mereka hidup dengan kekurangan. Bahkan saking miskinnya, dia dan anaknya tidak punya apa-apa dan mereka hanya bertahan hidup dari uang santunan yang diberikan pemerintah. Saat itu Rowling memang hidup serba kekurangan dan nyaris tidak memiliki apa-apa, tapi dia tidak berhenti menulis. Walaupun hanya memiliki sebuah mesin tik tua, tapi Rowling terus menulis karena dia yakin suatu saat dia akan berhasil. Saat Rowling mampu menyelesaikan 3 naskah novelnya, ternyata tidak mudah
mudah bagi dia untuk menjual karyanya. Menjelang musim panas pada tahun 2000, 3 buku pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter dan Sorcerer's Stone, Harry Potter The Chamber of Secrets, dan Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ditolak oleh 12 penerbit. Hingga akhirnya ada satu penerbit kecil, Bloomsbury, memberi kesempatan J.K. Rowling untuk menerbitkan bukunya. Bahkan dengan sedikit keuntungan. Bayangkan ya, J.K. Rowling tuh pernah 12 kali ditolak oleh penerbit. Akhirnya novel Harry Potter meledak di pasaran dunia. Ketiga buku perdananya meraih keuntungan mencapai US dollar 480 juta atau kurang lebih 6,3 triliun dalam masa 3 tahun, dan dengan cetakan 35 juta naskah dalam 35 bahasa. Wow! Pada Juli tahun 2000, buku Harry Potter and the Goblet of Fire telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta naskah. Buku ketujuhnya inilah yang akhirnya memecahkan rekor sebagai buku paling cepat terjual habis di dunia. Wow, keren banget kan? Kesuksesan buku pertama membuat sutradara Chris Columbus ingin mengangkat buku tersebut ke layar lebar. Akhirnya, film Harry Potter and the Sorcerer's Stone ditayangkan perdana pada tanggal 16 November 2001. Coba, Lebert, tahu nggak sih apa pelajaran yang bisa diambil dari kesuksesan J.K. Rowling? Fokuslah dengan apa yang bisa kamu lakukan, bukan apa yang kamu inginkan. J.K. Rowling hanya bisa menulis, bahkan dia yakin suatu saat kemampuan menulisnya akan membawanya pada apa yang dia inginkan. Rowling telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Keterbatasan hanya menjadi halangan bagi orang-orang yang tidak punya keyakinan dan kesuksesan. Seringkali kesulitan akan memuncak saat kamu sudah dekat dengan kesuksesan. Itu sebabnya banyak ya orang-orang yang gagal karena dia tidak menyadari betapa dekatnya dia sudah dengan kesuksesan saat memutuskan untuk menyerah. So, jangan ya, jangan. Gimana, menginspiratif kan? Jadi akhirnya setelah dia sudah sukses, dia bertemu dengan Murray dan mereka pun bersama-sama saling mendukung. Dan lagi-lagi Rowling selalu berkata, Neil adalah orang yang paling baik yang pernah saya temui. Saya selalu bersyukur memiliki dia dalam hidup saya. Rowling dan Murray telah bersama-sama selama lebih dari 20 tahun dan tampaknya mereka sangat bahagia bersama. Mereka sering terlihat menghadiri acara bersama dan sering membicarakan satu sama lain dalam wawancara. Rowling bahkan berkali-kali dan berulang-ulang mengatakan Murray adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Dia adalah cinta dalam hidupku. Dia yang membuat aku selalu merasa lengkap. Rowling dan Murray adalah pasangan yang kuat dan saling mencintai. Mereka bahkan selama lebih dari 2 dekade dan mereka membangun keluarga yang indah dan harmonis. Kisah cinta mereka adalah inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta dapat mengatasi segala rintangan. J.K. Rowling dan Neil Murray telah menjalani kehidupan yang relatif pribadi. Meskipun J.K. Rowling terus aktif dalam dunia tulis-menulis dan juga terlibat dalam berbagai
berbagai kegiatan amal, Neil Murray tetap menjalani prakteknya sebagai dokter bedah. Kisah cinta mereka menjadi contoh bagaimana kehidupan pribadi seorang penulis terkenal yang dapat berjalan selaras dengan kesuksesan profesionalismenya. Meskipun J.K. Rowling terkenal di seluruh dunia berkat karya-karyanya, dia dan suami selalu menjaga kehidupan pribadi mereka tetap di luar sorotan media seminim mungkin. Nah, guys, gimana coba kisah di atas? Keren banget bukan? Buat kamu para subscriberku yang suka cerita cinta atau mau kisah cintanya kita ceritakan di sini, coba ya komen di atas, nanti kita bakal hubungi. Akhirnya J.K. Rowling menemukan kisah sejatinya meskipun di awal dilanda permasalahan yang berat. So, guys, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jadi sekali lagi buat kamu yang mau kisahnya aku ceritain, caranya gampang banget. 1, pastikan kamu sudah follow akun YouTube channel JR Love Is Mine terlebih dahulu. Pastikan kamu meninggalkan pesan di kolom komentar. Kamu akan dipilih, lalu pastikan kamu juga punya cerita yang menginspirasi banyak orang. Entah itu cerita kamu, atau orang tua kamu, atau bahkan kakek nenek kamu. Makanya jadi subscribe dan komen dari sekarang biar kamu nggak ketinggalan info. Boleh juga loh, dengan senang hati aku terima kasih banget kalau kalian mau share video ini biar kalian atau teman-teman kalian, saudara-saudara kalian terinspirasi bahwa selalu ada cinta. True love is out there. Jadi kalian selalu semangat ya, jangan cepet putus asa dan broken heart atau bahkan mau bunuh diri. So, lagi-lagi buat kamu yang terpilih nanti akan dihubungi via email oleh tim JR Love Is Mine. Pemilihan akan dimulai setelah subscriber aku mencapai 1000. Ayo buruan, ajak teman, keluarga, kerabat, bahkan siapa aja deh, boleh banget subscribe dan komen. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan kisah-kisah cinta inspiratif yang membahagiakan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info. Oke, aku Jasmine. Thank you so much. Dan have a nice day. Bye-bye.